Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentunya dengan sebuah harapan sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada. Semoga selalu always selalu ya, tidak pernah never untuk menjadi yang anti skip dan anti download. Bila berkenan silahkan di share link-linknya ya, jangan diunduh, jangan di download lalu kau edit dan kau re-upload, jangan. Silahkan di share link-linknya. Atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan pada kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita, dan ini kita masuk seri yang kelima, tamat. Ya. Ini ternyata berhenti di seri yang kelima, tamat. Ya. Tamat. Ini tamat. Aku hapus dulu yang aku ndak perlu ya. Nih. Ini kan sudah jelas ya, kemarin sudah aku jelaskan sejelas-jelasnya dengan komparasi-komparasi yang ada dari ayat ke ayat, dari kitab ke kitab, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir ya. Oke. Aku perlu yang ini ya, makanya aku hapus juga. Supaya bersih. Oke. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini tamat? Kenapa nggak dilanjutkan lagi? Ya nantilah ya, aku jelaskan supaya mengalir ya, nanti aku jelaskan. Gini, aku ingat gini. Dulu waktu tahun 2005, 2006 gitu ya. Kami di Arimatea kan mengadakan diskusi lintas iman ya. Judulnya itu Tauhid atau Tritunggal gitu ya. Dari pihak Kristen itu diwakili oleh Dr. Octavianus ya. Beliau pada saat itu menjadi rektor I3 menggantikan bapak beliau ya, di sini di Institut Injil Indonesia di Kota Batu ini, dan didampingi oleh Mas Tepri Lumintang. Orangnya ganteng ya, handsome gitu, putih dan bagus, tulisannya bagus. Dia nulis buku teologi abu-abu itu, kalau kalian mau baca bagus ya. Jadi sebetulnya pluralisme itu musuh semua agama, dan aku setuju di buku itu dia nulis begitu. Sementara di pihak Islam itu diwakili oleh almarhum, sudah almarhum semua, tinggal satu yang belum almarhum, Bapak Ramli Nawai ya. Dia dari aslinya itu dari Sulawesi Utara, tapi yang komunitas Islam itu mana itu, Sulawesi Utara.  itu. Kan, kemudian memisahkan diri itu kan.
Kemudian Bapak Abdullah Wasian ya. Tapi pada saat itu Bapak Abdullah Wasian juga sudah berat, sudah. Bahasanya sudah sulit dimengerti karena sudah masuk kepala 9, ya, sudah sepuh. Maka beliaunya sepertinya lebih banyak mendengar, hanya beberapa waktu aja menyampaikan pendapatnya. Dan kemudian ada Mas Egy Sujana ya. Kalau Mas Egy Sujana masih sehat, alhamdulillah sekarang juga masih sehat. Ya. Pada waktu itu ketika Kristen bertanya tentang tauhid dijelaskan ya, giliran Islam bertanya tentang Trinitas. Di waktu Islam tertanya, Mas Egy-nya itu bertanya, bagaimana sih cara menjelaskan Trinitas itu supaya logis itu bisa menerima, ya. Kan jelas Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus juga Allah, tapi harus dipahami sebagai satu Allah. Kira-kira begitulah perdebatannya itu ya. Akhirnya dengan segala usaha Mas Tepri pada waktu itu dia masih S2 ya, sekarang aku dengar sudah doktor ya, tidak di sini lagi, dia ke Jakarta ya. Nih, ada yang dengar juga dia bikin kampus sendiri di sana ya. Ya baguslah karena orangnya juga pintar ya. Kalau di sini dia jadi ekor terus, tapi kalau dia bikin kampus lagi kan jadi kepala. Ya. Karena dia sudah tidak bisa lagi menjelaskan Mas Tepri Lumintang itu, akhirnya Mas Tepri bilang begini, sudahlah ini iman kami. Nah ketika Mas Tepri mengatakan sudahlah ini iman kami, ya sudah, akhirnya pihak Islam juga nggak bertanya lagi, nggak boleh, ya, nggak boleh. Karena apa? Itu sudah dibawa ke ranah keimanan oleh Mas Tepri, artinya Mas Tepri sudah tidak mau mendiskusikan itu lagi. Karena apa? Iman itu nggak bisa didiskusikan, nggak bisa. Iman itu aplikatif, kamu percaya ya kamu lakukan, gitu. Nggak bisa dibawa didiskusikan. Yang bisa didiskusikan itu kalau kita menempatkan agama itu dalam posisi pengetahuan, itu bisa. Tapi kalau sudah dibingkai iman, ya nggak bisa. Nah itu artinya kalau sudah dibawa ke iman, kita harus saling menghormati, gitu. Itulah endingnya ya, ketika Mas Tepri Lumintang mengatakan sudahlah ini iman kami, ya sudah, dan selesai. Nggak dipertanyakan lagi, nggak boleh ya, karena sudah dikatakan ini iman kami, artinya sudah masuk dalam bingkai keimanan dan itu tidak bisa didialogkan. Oke, itu cerita beberapa tahun yang lalu ya. Nanti hampir sama di sini. Makanya itu kenapa aku selesaikan di seri yang kelima, tamat. Aku bacakan dulu komentar yang masuk. Ya. Pertama dari Mas apa ini? Kang Pepe Hendarwan, Bandung nyimak Gus, mudah-mudahan Gus sekeluarga dalam rahmatnya, dalam suasana duka saudara-saudara kita yang jadi korban tragedi di Kanjuruhan Islam Isra. Oke, terima kasih atur nuhun Kang Pepe kumaha damang pawartosna. Ya. Kota Bandung ya, Kota Kembang, terima kasih ya atas simpatinya dengan apa yang sedang dialami duka ya keluarga-keluarga kami di Arema Malang ya. Batu Malang itu sebetulnya dulu satu saja itu, cuman karena biasalah orang-orang politik artinya pemekaran, akhirnya jadi terpisah. Sebetulnya kulturnya tetap satu. Terima kasih atas simpatinya ya. Dan juga terima kasih atas doa-doa baiknya, semoga kebaikan itu juga tercurahkan kepada saudara-saudara yang ada di Bandung. Oke, atur nuhun kan. Berikutnya ini dari mana asalnya ya? Habib kita ini, Habib Syah Putra. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
kembali menyimak kajian. Semoga sehat selalu dan berkah selalu Gus beserta keluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oh, terima kasih dari Medan ternyata. Habib, terima kasih Bib ya. Salam untuk keluarga yang di Medan. Jadi dari Bandung kita terbang ke Medan. Oke, terima kasih Habib Saputra yang ada di Medan. Berikutnya kita terbang ke Ambon ya. Kang Halim Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, Ambon izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin ya Allah. Amin amin. Ya. Semoga keluarga di Ambon juga sehat selalu. Berikutnya Kang Nana Subiana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah masih bisa dapat mengikuti kajian Gus yang bagus. Oke, terima kasih atas apresiasinya ya untuk Kang Nana Subiana. Kemudian yang punya Rangkas Bitung Kiki BSC ya, Kang Kiki atau Mas Kiki atau Mbak Kiki, nggak jelas. Banten nyimak, semoga Tuan Guru JM diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Salam juga untuk keluarga yang ada di Rangkas Bitung Banten. Kemudian sholah kita yang juga mu'alaf ya, Lawisa Adriana ikut bela sungkawa atas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang tadi malam. Oke, terima kasih Mbak, matur nuwun atas simpatinya ya. Berikutnya salam juga untuk keluarga yang di Jakarta, semoga sehat lalu ya Mbak Luisa ya. Oke, matur nuwun, terima kasih. Dari Jakarta kita terbang ke Semarang, Dimas Hunse. Lumpia Semarang selalu always menyimak Tuan Guru. Salam baru, salam Isra. Oke, terima kasih. Salam untuk semua keluarga di Semarang. Berikutnya Kang Suratno Eko, saudara kita yang ada di Madiun ya. Yesus tidak menyamakan dirinya dengan Allah. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Madiun kita terbang lagi ke Semarang, Aditya Mahardika. Derek nyimak Bapak Guru, salam santun saking Semarang. Oke, matur nembah nun. Dari Semarang kita terbang ke Tangerang. Ikut ngaji Gus, salam Isra. Yaitu sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamim. Oke, terima kasih Pak Ikhwan ya. Salam untuk keluarga di Tangerang. Dari Tangerang kita terbang lagi ke Kalimantan Tengah. Nyimak Gus. Oke, terima kasih atas 3 jempolnya untuk Kang Mas Hermas Edison. Berikutnya kita terbang lagi ke Bandung, ada Lae Oktavianus Huta Barat. Saya sangat terima kasih atas komennya, tapi tidak mungkin saya membacakan semuanya karena sangat panjang ya. Namun demikian sebagai pengetahuan diucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang punya waktu luang silahkan dibaca ya, bagus ini komennya ya. Gus, memang Yohanes 1:1, Yohanes 1:4, Yohanes 14:6-7 boleh disebut awal polemik. Karena katakanlah Allah tidak berfirman menjadikan langit dan bumi, apakah Allah tetap Allah tanpa Allah? Berfirman ya. Di sini Kang atau Lae Huta Barat, apakah Allah itu kalau membuat sesuatu itu, menciptakan sesuatu harus berfirman? Kan enggak juga. Buka aja itu kitab Kejadian di awal-awal itu ya. Ketika penciptaan langit dan bumi kan Allah juga nggak usah berfirman. Sebetulnya firman itu nggak bisa dipahami harafiah ngomong gitu, enggak. Itu cuman mewakili kemudahan. Jadi Allah YHWH itu kalau mau bikin apa-apa itu mudah gitu loh. Seperti orang ngomong itu kan mudah, tinggal ngomong aja gitu loh. Tapi sayangnya dipahami seolah-olah Allah itu kalau mau menciptakan apa-apa harus pakai omong dulu. Enggak begitu. Enggak begitu lah ya. Buka aja bagaimana kejadian pertama di kitab-kitab perjanjian lama di awal-awal itu ya. Ya itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, itu kan Allah enggak berfirman ya. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita, menutupi sumber samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Baru kemudian berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ya. Tapi ketika pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu nggak pakai ngomong, nggak pakai berfirman, gitu loh.
Baru kemudian di ayat ketiga berfirmanlah Allah, kan gitu kan. Itu juga nggak bisa dipahami bahwa Allah itu seolah-olah kalau mau menciptakan apa saja harus berfirman dulu, harus ngomong dulu. Nggak begitu. Firman itu hanya melambangkan kemudahan. Bagi Allah itu tidak ada yang sulit gitu loh. Kalau Allah mau semuanya bisa. Jadi kalau dikatakan katakanlah Allah tidak berfirman menjadikan langit dan bumi. Ya memang tidak berfirman, bukan katakanlah. Ya. Katakanlah gitu loh. Apakah Allah tetap Allah tanpa Allah yang berfirman? Ya iyalah. Siapa yang mewajibkan Allah berfirman? Kan enggak ada gitu ya. Oke. Sesuatu yang penting digarisbawahi, memaknai firman itu bukan berarti Allah atau Yahweh itu kalau menciptakan sesuatu harus ngomong dulu. Bukan. Berfirman itu menunjukkan kemudahan gitu loh. Kan kita sering sih dengar gaya bahasa, lu ngomong doang sih enak. Nah, gitu loh. Tapi coba lu yang lakuin. Nah, itu loh. Artinya ngomong itu bukan pekerjaan sulit gitu loh. Ini sastra ini. Kalau nggak dipahami dari sudut sastra memang sulit untuk menerima penjelasanku. Ya, itu untuk Octavianus Huta Barat yang ada di Kota Kemang. Mulyate kodang Tuhan munasudiat ya. Salam untuk keluarga di Bandung dan semoga sehat selalu. Berikutnya kita terbang ke Brebes, yaitu ada Kang Mas Nur Kolis hadir nyimak selalu. Salam ubaru, salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih ya. Kalau ada dari kata-kataku yang penting itu kalian harus cerdas loh ya otaknya ya. Kalian kan belum pernah menerima bahwa kata firman ketika disandarkan kepada Allah bukan berarti firman Allah itu kalau mau menciptakan apa-apa harus berfirman dulu, harus ngomong dulu, tidak, itu salah. Ini garis bawahi supaya otakmu ngerti gitu. Ini jarang yang jelaskan ini. Ya. Tapi setelah aku jelaskan harapanku kalian ngerti semua. Oke. Dari Brebes kita terbang ke Palu. Ada saudara kita Gispati. Alhamdulillah hadir Tuan Guru, baru masuk kajiannya tadi sore masuk. Aku komen nggak bisa. Pas keluar masuk ulang menghilang. Baru muncul lagi. Sekarang mungkin karena jaringan salam Isra dari Palu. Nggak begitu soalnya aku ya. Memang itu itu aku bilang. Oh ini diunggah tapi nanti di jadwal ke jam 7 pada Isya gitu. Nah, ketika jadwalnya itu belum apa namanya itu? Belum terakreditasi gitulah ya kira-kira gampangnya ngomong. Dia sudah masuk ke publik, makanya begitu masuk publik langsung kita stop gitu. Nah, nanti kita unggah lagi di jam 7. Gitu soleh aku yang ada di Palu. Terima kasih, salam untuk keluarga di Palu. Alhamdulillah bertambah lagi viewer kita dari Palu yaitu Kang Mas Rizal BJ. Nyimak Gus. Oke, terima kasih, semoga betah di sini ya karena ini narasumbernya ini ya seperti ini. Tanya-tanya lah sama soleha kita Gispati sama-sama dari Palu itu ya. Gimana itu narasumbernya itu supaya kamu nggak kaget. Ya, terima kasih untuk Rizal BJ, Kang Rizal BJ ya. Semoga betah di sini. Salam untuk keluarga di Palu. Berikutnya kita terbang lagi balik ke Brebes, ada Kang Didi. Nyimak Gus. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Brebes. Dari Brebes kita bergeser lagi ke Tuban ya. Ada Kang Mas Arifin Muksinin hadir. Oke, terima kasih Kang Arifin Muksinin. Kemudian ada siapa lagi ini? Empu 99 ya. Empu 99 Oke, sudah selesai. Nah, sekarang aku ke live kita. Yang aku jelaskan tadi, kenapa ini harus berhenti? Sebetulnya ada hal-hal yang urgen yang perlu aku jelaskan lagi, tetapi harus aku berhentikan dengan catatan apabila nanti terasa perlu untuk kita bahas ya kita bahas, nggak ada masalah. Tapi paling tidak sementara ini yang ini kita tamatkan dulu karena edisi ini lahir berkembang dari komentar yang masuk dari Bapak dosen kita ya, Sili Alison Ginting. Akhirnya berkembang seperti ini ya, karena Bapak Alison Ginting sudah mengatakan seperti apa yang dia nyatakan di komennya, maka aku merasa lebih bijak
Kita bikin tamat aja dah. Kasusnya sama seperti ketika Kang Mas Stepri Lumintang diminta untuk menjelaskan bagaimana sih rasionalitasnya Tritunggal. Akhirnya Kang Mas Stepri Lumintang mengatakan, sudahlah itu iman kami. Ya sudah, artinya sudah nggak perlu atau tidak merasa bisa untuk dilanjutkan gitu ya. Oke, ini komentar yang masuk dari Bapak dosen kita, yaitu Bapak Alinson Ginting MTH ya. Begini, mari kita terima Yesus sesuai dengan pemahaman dan keyakinan kita masing-masing. Semoga kita semua baik-baik saja. Salam sehat selalu. Kemudian dikomentari oleh senior kita Kang Mas Irfan Al-Akbar. Benar Romo, perihal keputusan untuk menggunakannya sebagai tataran teologis praktis dalam kehidupan sehari-hari dikembalikan kepada keyakinan masing-masing ya. Hanya saja di sini dalam tataran akademis sah-sah saja untuk didiskusikan dengan koridor saling menghormati dan menghargai keyakinan yang berbeda, dan tak perlu ada yang merendahkan atau kata-kata kasar yang tidak beradab, sopan santun lainnya. Salam santun selalu. Itu komentar dari Kang Mas Irfan. Ternyata dikomentari juga oleh Lae Huta Barat ya, Octavianus Huta Barat yang dari Bandung. Nggak tahu komentarnya panjang nggak. Kalau nggak panjang aku bisa baca semua, tapi kalau panjang ya aku baca sebagian saja ya, yang penting-penting saja. Oh, ternyata lumayan panjang ya. Oke, begini katanya. Siap. Bagian kita adalah mencoba menjelaskan bagian yang dinyatakan saja bagi kita sesuai dengan Ulangan 2929. Kita pun memegang hal itu. Oke, berhenti di titik situ aja ya. Aku mau jelaskan. Aku berulang kali mengutip Ulangan 29 dan 29. Jadi kalau Octavianus Huta Barat mengajak ke titik Ulangan 29 aku sangat setuju. Di situ dinyatakan bagi kita sebatas yang Allah nyatakan saja. Kalau Allah tidak nyatakan, jangan, itu adalah menjadi milik Allah. Kan begitu pesan di Ulangan 29. Nah, pernyataannya Yesus itu tidak pernah menyatakan bahwa dia Allah. Ya sudah. Kalau dia dinyatakan sebagai nabi itu ada. Sebagai anak Allah ada. Tapi kalau sebagai Allah dia tidak pernah menyatakan dan dinyatakan. Maka sesuai dengan Ulangan 29 kalau kita pahami dan kita masing-masing ya secara sportif memegang itu ayat, masalahnya sudah selesai. Karena tidak ada kata-kata, kan sudah jelas di ayat itu dikatakan, di ayat Ulangan 29 ya, bagi kita apa yang dinyatakan Allah saja. Yang tidak dinyatakan Allah itu menjadi rahasianya Allah. Kan begitu kalimatnya. Nah, sekarang kan Yesus tidak pernah menyatakan, tidak pernah dinyatakan dalam Alkitab bahwa dia Allah. Ya sudah, terima saja berdasarkan apa yang dikatakan Alkitab. Makanya aku bilang kajian-kajian only Bible atau Bible only ya, itu lebih enak, kita tidak liar kemana-mana. Dan Tritunggal juga akan selesai dengan pasal Ulangan pasal 29 ini. Karena tidak ada dinyatakan sama Allah. Allah itu Tritunggal, yang ada Allah itu Ehad. Kemudian Ehad diakal-akali menjadi beda dengan Yahid. Padahal Ehad dan Yahid itu sami mawon. Sama dengan di edisi Arobium juga ada Ahad, ada Wahid. Kalau Ehad Ibraniun, Ahad Arobiun. Kalau Yahid Ibraniun, Wahid Arobiun, itu aja bedanya. Dan di Al-Quran Allah itu disebut Ahad, tapi disebut juga dia Wahid, Wahidan. Nggak ada bedanya itu. Kalau nggak percaya ya tanya sama yang punya bahasa, itu orang Israel, tanya. Dan faktanya hingga segini pun
Israel itu tidak mengenal konsep Tuhan Tritunggal. Yang ada ya tunggal, gitu loh. Jadi enak sebetulnya. Makanya kalau Lai bilang, kita kembali saja ke Ulangan pasal 29 ayat 29. Aku 100% setuju dan semua akan terselesaikan. Karena tentang Allah itu sebatas apa? Karena Allah itu maha segalanya. Kita tahu sebatas yang Allah kasih tahu ke kita. Kalau Allah nggak kasih tahu ke kita omongin, itu namanya mengada-ada. Itulah. Mana Tritunggal Allah bilang? Kan nggak ada. Yang ada Ehad, tunggal. Mana bilang Yesus Allah? Nggak ada. Yang ada Yesus anak Allah. Yang ada Yesus Nabi. Selesai sudah. Tapi masalahnya, ya aku tahu lah ya, beban psikologis bagi teman-teman Tritunggal memang agak berat. Karena itu mereka dicekoki dogma sejak awal. Tapi bagi teman-teman Saksi Yehova, bagi teman-teman Kristen Unitarian, bagi Mormon, nggak ada masalah karena mereka menolak dogma itu. Jadi kalau di internal Kristen saja benturannya begitu kuat, apalagi kalau Kristen diketemukan Islam, ya lebih kuat lagi. Karena dalam Islam tidak ada, itu harga mati bahwa Allah itu ahad, gitu loh. Dan Yesus itu bukan Allah. Tapi bagaimanapun benturannya kuat antara Islam dan Kristen itu sebetulnya itu masih lebih baik. Karena Islam tetap menerima Yesus. Walaupun tentunya sebagai Nabi. Kalau dibanding Israel itu menolak. Yahudi itu menolak tentang Yesus. Jadi hubungan Nasrani yang kemudian menjadi Kristen ke Yahudi itu lebih jauh sebetulnya dibandingkan ke Islam. Cuman nggak tahu kenapa kalau dalam perdebatan itu apologet Kristen seolah-olah dia bersaudara dengan apa namanya, dengan Yahudi untuk menghadapi Islam. Padahal enggak. Yahudi itu enggak menggubris gitu loh. Masih mending Islam menerima Yesus. Gitu ya. Oke, kemudian tentang Kang Mas kita Irfan Al-Kabar yang dibilang itu sangat benar sekali. Yang kita bicarakan di sini adalah dalam ranah akademis, pengetahuan sah-sah saja, ya. Namun seperti yang aku bilang, karena dosen kita sudah mengatakan, mari kita terima Yesus sesuai dengan pemahaman dan keyakinan, dan keyakinan itu adalah iman, maka itu sinyal yang disampaikan oleh Bapak dosen kita. Bapak dosen kita sudah membingkainya dalam iman, dan itu tidak bisa kita lanjutkan untuk kita diskusikan. Gitu loh. Ya. Dan aku harus menghormati itu. Seperti apa yang kami lakukan ketika berdebat yang aku bilang tadi. Jadi sama dengan Mas Stepri Lumintan juga akhirnya begitu. Nggak bisa dijelaskan. Bagaimana mau dijelaskan? Akhirnya ya sudahlah, ini iman kami. Ya sudah, kita hormati. Dan aku pun ya sangat menghormati apa yang disampaikan oleh Bapak dosen kita, Silya Lison Ginting ya. Tapi harapanku tetaplah hadir di sini, kita bisa mendiskusikan hal-hal yang lain. Ya seperti biasa, seperti ini. Kalau kita ketemu ya haleluya, nggak ketemu ya tidak masalah. Gitu. Ya, karena itulah maka tamat. Karena Lai Ginting ya, Sili Ginting ya sudah membawanya ke ranah keyakinan. Artinya sudah tidak perlu kita bicarakan, kita melakukan aja apa yang kita yakini masing-masing. Jadi ini aku kira tamat ya. Tamat sudah, dan kita harus hormati keyakinan dari Bapak dosen kita ya. Apapun adanya ya. Oke. Tetapi aku tetap minta izin kepada Ray Alison Ginting untuk aku menuntaskan Yohanes 5:18 dan Yohanes 5:19. Ya, sebagai penutup aja ini ya. Ini sebetulnya sudah aku bilang, cuman ini aku kerucutkan lagi saja ya. Jadi begini, di ayat yang ke-5:18 itu ya, itu tuduhan. Ini tuduhan ya. Ini tuduhan dari Yahudi yang diarahkan ke Yesus. Ya, begini.
Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, ini tuduhan. Ini tuduhan ini. Ini tuduhan. Yang bilang ini Yahudi. Dan perlu aku garis bawahi. Di sini bukan perbandingan loh ya yang dipermasalahkan. Bukan perbandingan. Sudah berapa lama nih? Bukan perbandingan loh ya. Bukan Yesus membandingkan dirinya dengan Allah, enggak. Tapi sebutan anak Allah itu loh. Sehingga kalau Yesus anak Allah, Allah adalah Bapanya. Itu sebetulnya titik masalahnya. Bukan perbandingan. Ini mungkin Silih Ginting bisa memahami ya. Aku ingatkan, bukan perbandingan. Kalau kemarin kan Bapak dosen kita mengambil topik tentang perbandingan itu, misalkan danau dengan danau itu harus setara. Dan aku sudah sanggah itu ya, kota dengan kota itu harus setara ya. Dan aku sudah sanggah juga dan aku buktikan bahwa danau dengan kota pun bisa dibandingkan. Karena Silih Ginting itu akan membangun sebuah apa ya, kalau dalam kampus itu namanya lupa aku, ada istilahnya ya. Kalau dibandingkan itu berarti itu sejenis sama. Berarti ketika Yesus membandingkan dengan Allah, berarti dia juga Allah gitu loh. Mau kerangka berpikir itu yang dibangun oleh Pak dosen kita, dan aku sudah katakan itu salah. Ya, salah. Yang jadi masalah sebetulnya adalah ketika sebutan anak Allah itu. Maka karena dia anak Allah, maka dia menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, nanti aku bikin sendiri ya, seri sendiri bagaimana sebetulnya memahami anak Allah itu. Sebetulnya mau aku lanjutkan di sini nanti ke seri yang ke-6. Cuman kan aku sudah bilang sudah kita bikin tamat aja gitu ya. Cuman aku minta waktu untuk menjelaskan ini. Oke. Ketika di sini dituduh, di sini itu disanggah oleh Yesus. Cuman yang jadi masalah di sini dibikin perikop sama LAI. Perikopnya adalah kesaksian Yesus tentang dirinya. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Seharusnya perikop ini nggak dibikin, karena perikop ini membuat orang bisa bahkan sangat mungkin salah memahami. Dikira antara Yohanes 5:18 ini dan 5:19 ini dikirain terpisah, dipisah dengan ini perikop ini, padahal tidak. Itu masih dalam satu rangkaian. Satu rangkaian. Jadi ketika di sini Yesus dituduh, di sini Yesus membantah. Bantahannya adalah, maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak." Ini clear. Gak benar tuduhan menyamakan. Yang itu dituduhkan oleh Yahudi kepada Yesus. Yesus menjawab dengan cara seperti itu, dia menjawab. Artinya mana bisa dikatakan sama, sedangkan Yesus sendiri mengerjakan sesuatu itu merupakan copy paste dari apa yang dikerjakan Bapa. Artinya apa ya? Gampangnya ngomong, Yesus itu satelitnya gitulah. Nah, satelit itu kan kalau nggak disupport dari induknya nggak bisa apa-apa. Gitu loh ya. Paham di sini ya? Aku bacakan lagi supaya kalian paham. Maka kan ini dari 18 lah aku baca itu supaya satu rangkaian ya. Kan begini ceritanya. 18.
Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi karena ia menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Nah, di situ masalahnya, bukan perbandingan. Tapi ketika Yesus mengatakan bahwa Allah itu Bapanya. Dan delik itu ya, lalu tuduhan palsu itu dibangun ya. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Itu fitnah yang dibangun oleh Yahudi. Padahal Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah. Langsung dijawab, maka Yesus menjawab. Nah, kan berarti kan satu rangkaian ini. Di sini masalahnya, di sini jawabannya. Bukan terpisah seperti ini. Dipisahkan oleh perikop kesaksian Yesus. Ya. Jadi begini. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Nah, ini yang ngomong Yesus loh. Bagaimana bisa sama? Orang dia sendiri mengakui tidak dapat mengerjakan apapun dari dirinya sendiri. Tidak bisa. Ya, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Nah, berarti otoritasnya ada di Bapa. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, ya itu juga yang dikerjakan anak. Ya, apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak. Anak bisa bekerja karena melihat Bapa. Sama nggak ini? Gitu loh. Jadi Yesus kan aku sudah berkali-kali bilang, Yesus itu cerdas. Dia nggak tahu Yahudinya ngerti nggak apa yang diomongkan Yesus. Yesus nggak langsung menjawab jebret tidak, tapi Yesus berretorika menjawabnya dengan bahasa apologetik yang indah. Dengan kata-kata ini kalau orang cerdas ngerti bahwa dia itu anak tidak sama dengan Allah yang Bapa. Karena Yesus tidak bisa mengerjakan apa-apa dari dirinya sendiri. Gitu loh. Ya. Oke. Itu aku kira kesimpulannya ya, dan aku terima kasih untuk sahabatku, saudaraku, Bapak Sili Ginting ya, Bapak dosen kita yang telah membersamai kita di sini. Oke Pak, karena Bapak sudah menariknya ke domain keimanan, maka apapun alasannya tidak ada selain aku menghormati keputusan itu. Mari Pak, ya, mari silakan. Bapak tetap pada keimanan Bapak. Dan penjelasan akademisnya sudah aku tuntaskan di sini tadi. Oke. Itu semua teman-temanku ya, khususnya untuk teman-teman Islam, jaga Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an dalam bingkai imanmu. Tetapi hormati saudara-saudara kita yang memilih iman lain. Dan aku telah memberikan contohnya sebagaimana aku menghormati saudaraku Sili Ginting, Bapak dosen kita. Ya, berikutnya semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.